أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Comment, like, and share. Subscribe, share, and comment. Sepanjang kalian beriman, jangan pernah gunakan lisannya untuk yang tidak bermanfaat. Jangan mencela. Hoax yang banyak diproduksi, bahkan di ternak sekarang ini, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, saling mencela, saling menjatuhkan, saling memberikan gelar, saling menjelek-jelekan, konten-konten yang tidak bermanfaat, cukup dientaskan dengan satu kata saja, iman. Kita berbicara sesuatu yang besar, kata Allah, kita kan agennya, perbaiki dulu diri kita. Dari ujung kepala sampai dengan ke ujung kakinya. Setelah semua itu baik, maka tatanan-tatanan berikutnya akan mudah untuk dilakukan. Tiba saatnya kita untuk memilih. Di bilik suara satu yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Kalau selalu bergabung bersama orang salih, insya Allah akan membawa sifat mereka, akhlak yang mulia mereka, dan insya Allah mendapatkan ilmu-ilmu dari mereka. Mendapatkan sebuah surah yang bisa mewakili atau menantar saya untuk ma'rifatullah lebih baik. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. A'zamu suratin fi kitabillah. Menjadi pembukaan Al-Quran. Disebutkan namanya Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, Al-Shafiyah, Al-Waqiyah, Al-Raqiyah, Al-Kamilah, Al-Hafidhah. Dan salah satu yang saya menemukan ketika membaca suratul Fatihah adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis yang qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagikan salat itu dua bagian. Ulama menartikan kata salat di dalam hadis itu adalah suratul Fatihah. Berarti salah satu nama suratul Fatihah adalah as-salah. Tidak sah salat kita tidak membaca suratul Fatihah. Dan subhanallah, suratul Fatihah setiap ayat yang kita baca Allah langsung menjawab. Sebagaimana disebutkan di dalam yang diriwayatkan Imam Tirmizi hadis qudsi. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qara'a 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani 'abdi. وإذا قرأ عبدي الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي وإذا قرأ العبد مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم terusnya sampai akhir qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ya, ketika kita memulai membaca suratul Fatihah, tapi kita ambil inti daripada suratul Fatihah. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku.
Dan mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan ini merupakan kalimat yang sangat sederhana tapi merupakan sempurna doa dan mewakili semua doa, khususnya bagi orang awam yang tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang sempurna, apalagi belum menghafal Asmaul Husna. Alif Lam Mim, alhamdu itu lil istighraq, mewakili, menabungkan, menumbulkan seluruh pujian dan kata-kata yang tersempurna yang dipuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sesempurna dan sebaik-baik doa ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita menghadapi masalah, tertekan dengan ujian, kira-kira mulut kita mau enggak bergerak ucapin alhamdulillah? Kalau hatinya tengah dengan Allah, ma'rifatullahnya sempurna di hatinya, sangat gampang mengucapkan alhamdulillah, walaupun saat dihina, walaupun saat dicaci maki, walaupun saat difitnah, tertekan ujian dan musibah, tapi mudah sekali mengucapkan alhamdulillah. Bukan arti alhamdulillah saat musibah kita senang adanya musibah. Bukan maksudnya alhamdulillah saat kita difitnah kita senang difitnah, bukan. Tetapi inti daripada ucapan alhamdulillah, karena kita sudah mengenal Allah dan kita tahu Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Baik, tidak mungkin takdir datang dari Allah buruk. Walaupun zahirnya buruk, tapi di dalamnya banyak hikmah dan kebaikan. Makanya saya ucapkan alhamdulillah, ya Allah, diuji, ditakdirkan, diberikan fitnah, diberikan bala, diberikan musibah, saya masih berkenan memujimu. Itulah inti daripada ucapan alhamdulillah. Bukan kita saat senangnya lagi menghadapi musibah. Siapa yang senang dapat musibah? Siapa yang senang dapat sakit? Siapa yang senang dicuri hartanya? Siapa yang senang dizalimi keluarganya? Tidak ada yang senang. Tapi kita berkenan dan kita yakini ini datang dari Allah, dan tidak mungkin terjadi sesuatu di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Berarti saya tenang hati saya dan saya percaya Allah lebih kasih sayang kepada diri kita daripada ibu kepada anak. Makanya saya ucapkan alhamdulillah. Sebenarnya semakin mendalami suratul Fatihah, insya-Allah akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kullul ulumi tafi'u wa tarji'u ila al-Quran. Semua ilmu kembali kepada Al-Quran. Asal usul ilmu, dasar ilmu, sumber berilmu yang ada di bumi kembali kepada Al-Quran. Wa kullul ulumi allati fil Quran tafi'u wa tarji'u ila suratul Fatihah. Dan seluruh inti daripada surah-surah dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bersumber dan berasal daripada suratul Fatihah. Dan inti daripada suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan disitulah makna yang hakiki daripada ma'rifatullah. Barang siapa yang memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia insya-Allah pasti akan memahami makna dan inti daripada suratul Fatihah. Barang siapa yang bisa memahami inti daripada suratul Fatihah, dia akan mampu memahami makna dan isi daripada seluruh kandungan Al-Quran. Dan subhanallah, ketika saya membaca, mungkin banyak pendapat, ada yang bisa mengenal Allah melalui zikir, ada yang bisa mengenal Allah melalui Quran, ada yang bisa mengenal Allah melalui doa, ada yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui guru, karena ada ma'rifat bisa dengan mursyid kita, guru yang memimpin kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, lebih dekat, lebih sempurna dan lebih baik melalui suratul Fatihah. Makanya tidak pernah begitu membaca suratul Fatihah di dalam salat, apalagi di luar salat, saya bisa merasakannya bagaimana kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mendengar, rasakan jamaah sekalian. Makanya salah satu sunnah, sebagaimana dikatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika membaca suratul Fatihah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a suratul Fatihah yufassiruha tafsira. Ketika Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah seperti mentafsirkan. Artinya pelan-pelan, khusyuk, perlahan-lahan, tidak pernah menyambungkan ayat dengan ayat selanjutnya. Beda sama yang membaca surat Al-Fatihah dengan satu nafas. Waladhdallin amin sambil takbir satu nafas. Beda sama orang yang memahami ma'rifatullah, yang hatinya berisi dengan ma'rifatullah. Ketika dia membaca Al-Fatihah, dia tahu
Allah sedang mendengar, Allah sedang hadir, dan Allah sedang membalas setiap langkah yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Membaca suratul Fatihah habis subuh sampai terbitnya matahari menjadi wirid setiap subuh. Dan ketika kita membaca, apalagi kita merasakan makna daripada suratul Fatihah dan kita memperhatikan satu demi satu ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Berarti mohon maaf kalau ada orang awam ingin dia memuji Allah, karena Allah senang dipuji, ingin dipuji. Kita pingin puji Allah, tapi mohon maaf belum hafal Asmaul Husna, belum hafal kalimat bahasa Arab yang kira-kira bagus dan indah. Kemampuan saya terbatas dari segi bahasa. Adakah satu kalimat yang bisa mewakili segala pujian? Ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Bahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin merupakan doa yang disebutkan oleh ulama doa ibadah. Karena doa ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah yang kita isinya puji Allah tapi tidak meminta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian tapi belum meminta apa-apa. Ketika memulai sesudah memuji Allah, baru langkah meminta. Meminta apa? Setinggi-tinggi permintaan, seutama permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Makanya diletakkan di suratul Fatihah. Bukan habis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahumma ighfirli, Allahumma afu anni, Allahumma ihdini. Hidayah. Bukan minta ampunan, bukan minta rizki, bukan minta karunia anak dan lain sebagainya. Dan orang yang meminta hidayah, pasti dia kenal ma'rifatullah. Makanya para nabi, semuanya badahan nabi, Allah mendukung mereka, diutus oleh Allah, diberikan kekuatan dengan wahyu, tapi mereka masih minta hidayah. Karena mereka tahu sumber hidayah yang mutlak adalah dari Allah, dan kita sangat membutuhkan hidayah. Apalagi kita sangat membutuhkan hidayah di zaman global fitnah. Hidayah bukan dalam hal agama, bukan hidayah dalam hal belajar ilmu, dalam hal melaksanakan ibadah, tapi yang kita butuhkan hidayah ketika terkena fitnah dan menimbulkan kebingungan umat dan berpecah belah umat. Kita membutuhkan hidayah supaya tidak tersesat dan tidak salah arah. Makanya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya subhanallah, begitu sempurna dialog kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah mengagungkanku. Maliki Yaumiddin, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab. Cuba kira, rasakan enggak Allah menjawab setiap langkah ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah, kata Allah, ini urusan antaraku dan hambaku. Karena di sini ada na'budu, ada nasta'in. Ada hak Allah, ada hak kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan subhanallah ada kaitan ajaib antara na'budu sama nasta'in. Kenapa di sini dikaitkan dengan kalimat nasta'in? Karena kita ingin mendapatkan ibadah yang sempurna, ibadah yang diridai Allah, ibadah yang diterima oleh Allah, dan kita tidak mampu. Ma'rifatullah yang ada di dalam diri kita masih sangat terbatas. Makanya dengan dasar ma'rifatullah kita tidak bisa beribadah sesuai yang diridai oleh Allah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Selama ini bisa jadi kita menjalani perintah,
Sempurna enggak? Belum tentu. Baik tidak? Belum tentu. Diterima tidak? Belum tentu. Kita belum tahu. Makanya salah satu kunci supaya ibadah kita sesuai yang diridai oleh Allah, sesuai petunjuk Allah, iyyaka na'budu, kita minta pertolongan, wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya Allah tolonglah kami agar kami bisa beribadah dengan sesuai yang Engkau ridai ya Allah. Salah satu langkah memohon pertolongan, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus, dalam urus rumah tangga jalan yang lurus, mendidik anak jalan yang lurus, beribadah sendiri jalan yang lurus, tahajud jalan yang lurus, dalam mengurusi negara meminta jalan yang lurus, dalam berdakwah meminta kata-kata yang lurus, ibu rumah tangga meminta yang lurus, dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya saya harap ketika membaca firman Allah ihdinas siratal mustaqim, rasakan yang kita minta hidayah bukan hanya dalam hal agama Islam kita, tapi dalam segala aktivitas. Hablum minallah dan hablum minan nas. InsyaAllah dengan niat dan tujuan tingkat tinggi ma'rifatullah dan kita meminta hidayah itu, InsyaAllah akan dapat yang terbaik dan yang paling lurus dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.